Mujiastuti. Oh tadi ini Mujiastuti. Ini mahasiswa saya nih dari UNS nih, kayaknya Mujiastuti. Oke lanjut. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Kita sebentar lagi sudah ada seleksi P3K berikutnya. Jadi kita harus bersiap-siap agar hasilnya tahun ini lebih maksimal lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Prof. Nih ada di Retno Wardani, Ibu Retno Wardani. Assalamualaikum Prof. Apakah boleh kita terdaftar di Dapodi jadi guru SMA dan mendaftar P3K guru SD? Apakah boleh dari P3K guru SMA mendaftar guru SD? Oh ya, jadi kan itu beda kewenangan ya. Karena kalau SMA itu kan kewenangannya provinsi, ya. Jadi nggak bisa, kecuali pindah dulu ke kabupaten. Jadi ada kasus nih, misalnya kalau Bapak Ibu itu guru SMA, daftarnya di SD nggak bisa, karena beda daerah kewenangan. Nah tetapi kalau pindah di kabupaten kota, Dapodiknya pindah di kabupaten, ya atau kota, itu baru bisa daftar di SD. Tapi yang tadi khususan DKI bisa, karena DKI kan satu pengelolaan ya, atau Papua ya. Papua itu kan SD, SMP, SMA, SMK satu pengelolaan, itu baru bisa. Beruntung yang DKI. Ada pertanyaannya mungkin tadi, mungkin coba ke atas. Prof, oh iya, saran nih dari Mas Dedi Crosser, PPG tolong dipermudah Prof, tidak usah menggunakan UP dan UKIM. Menjadi ketakutan bagi peserta adu itu amanat undang-undang. Kalau UP UKIM itu ya, jadi ada tertuang di dalam PP Undang-Undang Guru bahwa untuk dapat lulus sebagai guru profesional itu melalui 2 uji UP dan UKIM. Cuman mekanismenya untuk PP Dajab akan kita sesuaikan dengan sekarang yang terjadi ya, tetapi itu harus ada. Sejauh peraturan pemerintah dan undang-undangnya masih belum diganti, tetap harus ada. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ritas. Apa kabar Bu? Semoga sehat selalu ya. Bu, kapan seleksi P3K dibuka lagi? Oh iya, jadi seleksi P3K dibuka lagi pastinya menunggu penetapan formasi. Nah, kan sekarang ini tadi pagi sudah diumumkan oleh Pak Menteri ya, formasi P3K seluruh Indonesia, seluruh jabatan sudah diumumkan, dan tadi sudah saya sampaikan formasi guru 419.000. Kemudian Tendik masuk ke formasi teknis 547.000. Nah, kapan dibukanya tentu ini kita sebentar lagi berkoordinasi dengan Panselnas ya untuk menetapkan juknis, peraturan dan lain sebagainya. Sekali lagi bahwa tahun ini itu seleksinya 3 kali, jadi kita akan pasti cepatkan supaya segera ada jika nanti masih tersisa formasi akan ini lagi ya, akan buka tes berikutnya. Ada lagi nih pertanyaan. Jadi gimana Bapak Ibu semua, semangat semuanya ya. Oke. Bu tolong ya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke Mas, stop dulu nih. Ada di Teguh, Pak Teguh Gunawan. Bu tolong Teguh Banten. Insya Allah biar P1-nya dituntaskan. Saya P1 Provinsi Banten, P1 SMK swasta, gantung, terus akhirnya pindah ke kabupaten. Pas ada pembukaan P3K kabupaten, data saya masih terdata di provinsi. Jadi waktu pindah itu Dapodiknya harus berpindah Pak, supaya Bapak statusnya ada di kabupaten ya. Jadi harus dikawal apakah sudah ada data pokok pendidikannya itu sudah pindah ke kabupaten. Kalau masih di provinsi berarti Bapak juga akan melamarnya di provinsi.
Nah tahun ini kita akan maksimalkan ya. Jadi kalau di ruang talenta itu kan sebenarnya usulan Pak Menteri 419.000 itu akan didistribusikan ke masing-masing mana yang butuh, karena 419.000 formasi ini kan sudah terdistribusi daerah mana saja formasi yang kosong. Nah itu kita akan maksimalkan di sana. Semoga ini tidak ada lagi kayak Banten ya yang buka formasinya sedikit gitu ya, sementara kebutuhannya banyak, karena udah selesai tahun ini adalah tahun terakhir ya. Sebenarnya sih kalau ngikut edaran yang awal itu kan November ya, November 2023 itu terakhir adanya tenaga non ASN, tapi ini diperpanjang sampai kita selesaikan dulu semua tugas kita untuk melakukan seleksi asing kebijakan. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Asef Yusuf. Halo Pak Asef Yusuf, apa kabar Pak Asef? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ada pertanyaannya begini, maaf Bu, untuk kontrak P3K itu sistemnya seperti apa? Apakah kontrak itu akan habis, lalu katanya maksimal 5 tahun, lalu setelah 5 tahun bagaimana Bu? Itu kan pertanyaannya. Ya, jadi Pemda bisa memperpanjang. Jadi memang di dalam Undang-Undang ASN itu kontraknya 1 sampai 5 tahun gitu ya. Dan jika habis, Pemda bisa memperpanjang kontraknya lagi sampai kapan? Sampai maksimal batas usia pensiun. Jadi dulu saya pernah menginisiasi nih, bagaimana kalau kontraknya itu kontraknya sampai batas usia pensiun. Nah ini disambut baik oleh Menpan sih, cuman tetap diatur oleh undang-undang gitu ya, sehingga ini harus mengikuti undang-undang ASN yang ada. Ini ada nih atas pertanyaan yang cukup bagus nih, apakah bisa membatalkan SKTT? Bu, siapa yang bisa membatalkan SKTT? Ya ini penting banget nih saya sampaikan kepada semuanya saja, bahwa ini tadi barusan ada audiensi dari sebuah LSM juga ke sini terkait dengan SKTT. Jadi SKTT itu diatur, ada dasar hukumnya ya, diatur melalui Permenpan juga, dan di juknisnya diatur dalam Permendikbud. Jadi Permenpan yang mengatur tentang SKTT itu adalah Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 pasal 32. Di situ Pemda boleh melakukan seleksi kompetensi tambahan, teknis tambahan untuk menggenapi kompetensi yang komprehensif bagi gurunya. Karena kalau ujian itu baru 1 kompetensi saja, kompetensi yang lain itu belum teruji ya. Kompetensi lain di luar kompetensi teknis yang dites melalui tes itu belum diketahui. Oleh karena itu boleh Pemda melakukan tes tambahan, itu diatur ya oleh undang-undang, dan bobotnya itu 30%. Jadi ketika Bapak Ibu guru menyelesaikan seleksi CAT itu belum nilai akhir bagi pemerintah daerah yang mengusulkan menggunakan SKTT. Jadi jangan terus itu dianggap nilai akhir. Lalu pertanyaannya, loh saya merasa nggak ngikuti tes SKTT. Jadi tes SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan itu tidak, Bapak Ibu guru tidak mengikuti tes, tapi Bapak Ibu dinilai berdasarkan pengamatan yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Penilaiannya supaya objektif 2, jadi Dinas Pendidikan dan BKD. Lalu nilai yang tadi, jika Pemda itu menambah SKTT, maka yang 100% tadi turun bobotnya untuk nilai tesnya menjadi 70% dan SKTT 30%. Pemda boleh memberi nilai 1 sampai 9 tergantung penilaian Pemda masing-masing. Sepanjang yang dilakukan SKTT itu sesuai dengan juknis dan berdasarkan Permenpan RB, maka tidak bisa dibatalkan karena itu kewenangannya. Jadi ada aturan regulasi yang harus diikuti oleh Pemda untuk bisa memberikan nilai tambahan. Gitu ya. Nah, jadi itu hal yang biasa dilakukan di sini. Para pegawai di sini ya ada SKTT,
seleksi kompetisi tambahan bagi tenaga teknis yang akan direkrut. Jadi itu ya, jadi nilai yang terakhir dilihat itu belum nilai akhir nih. Jadi kalau punya ada penurunan, itu bukan berarti nilainya dicurangi. Mungkin nilainya memang SKTT-nya nilainya bervariasi. Jadi tidak selalu penurunan nilai itu dianggap sebagai sebuah kecurangan. Itu supaya dipahami. Oke ya, semoga memahami ya Bapak Ibu semuanya terkait dengan SKTT. Saya sudah ingin menjawab pertanyaan tadi, sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk menjawab terkait dengan adanya SKTT tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana masih ada pertanyaan buat saya ya? Semoga apa yang menjadi unek-unek Bapak Ibu semuanya bisa terjawab dalam acara sore hari. Jika belum, nanti ada kesempatan berikutnya. Ini masih ada waktu 10 menit untuk kita menuntaskan semua permasalahan yang Bapak Ibu punya terkait dengan seleksi ASN P3K. Ayo, silahkan tanya. Kalau yang tadi, tentu yang harus beda ya dengan yang tadi sudah ditanyakan. Pertanyaan yang beda boleh, ayo. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Dari Ibu Yasnita Fitri 470. Ibu Yasnita, apa kabar? Semoga Ibu sehat selalu ya. Assalamualaikum Ibu, misalnya udah ngajar di swasta selama 10 tahun, lalu mutasi ke negeri udah 4 tahun. Itu dihitung TMT-nya awal dari swasta atau dihitung di negeri? Jadi masa kerjanya tuh dihitung berdasarkan data Dapodik ya. Kalau tidak pernah ya tidak podik, jadi berarti kalau seperti itu berarti berapa? Nah, dihitung awal dari swasta berarti 14 tahun ya Bu ya. Jadi gak putus kan, karena negeri swasta sama-sama terdata di Dapodik. Jadi jangan khawatir nih, masa kerja Ibu gak hilang meskipun pindah negeri ke swasta. Ada lagi? Oke, pertanyaan berikutnya dari Adi Kuncoro 78. Apakah mekanisme perekrutan ketiga guru tahun ini sudah menggunakan ruang talenta? Kami masih mengembangkan ya. Jadi kalau jika seleksi itu dilakukan di awal-awal bulan ini, misalnya kan setahun 3 kali, berarti kan 4 bulanan ya. Ini belum pakai ruang talenta, ini masih menggunakan seleksi yang sekarang ini terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi coba lagi, I love you Bu Nunu, I love you too. Pak Miftah, I love you too juga, I love you too. Tahun ini perekrutan ketika 3 kali alhamdulillah iya, karena kan sudah ada amanat dari Permenpan RB ya, supaya Pak 319-nya itu terisi semua. Kalau 1 kali pasti nggak terisi. Dan Bapak Ibu guru padahal pengen jadi guru ASN, ada formasi tapi udah terbatas seleksinya, makanya kita lakukan 3 kali. Lalu ini ada pertanyaan nih atas lagi ya, dari VHT. Apa kabar Bu, Pak? Semoga sehat selalu, semangat ya. Jika P1 tidak bisa melanjutkan pendaftaran karena kemarin berarti masih tetap P1 ya? Iya. Jadi P1 itu tetap P1 sampai dapat penempatan, sampai kapanpun gitu ya. Sampai nggak punya sekolah, sampai sudah berhenti, sampai sudah jualan, tetap P1. Jadi kita akan upayakan, database kami tetap mencatat Bapak Ibu sebagai P1, jangan khawatir. Ini ada pertanyaan lagi nih, dari Afri Cute. Nah, halo Mbak Afri Cute, semoga tetap cute ya, tetap cute meskipun belum jadi ASN P3K. Maaf Ibu, bagaimana nasib guru sekolah swasta yang belum bersedik dan mendapatkan nilai PG pada P3K 2023 dan usianya sudah di atas 35. Kalau PG 2023 itu tetap akan ikut di tes ini lagi ya. Berarti kalau guru swasta berarti ikut di Dapodik kan ya. Berarti kalau guru swasta yang PG itu nggak ada ya Mas ya. Jadi mereka yang guru swasta yang belum berserdik dan mendapatkan nilai PG berarti ikut seleksi lagi sebagai pelamar umum, karena ada di Dapodik kurang dari 3 tahun gitu ya, dan ada izin dari yayasan.
Ikut lagi Mbak, semangat, semangat, semangat. Prof, bantu kami yang sudah berumur 43. Oh iya, pasti semua guru kami bantu. Jadi kami ingin semua guru honor menjadi ke-3K. Saya juga ingin kok, ketika sudah selesai masa Mas Menteri ini, beban ini beban loh ya, untuk bisa menjadikan Bapak Ibu menjadi P3K itu lunas. Makanya kita terus berupaya untuk bisa melakukan seleksi ini sesering mungkin agar Bapak Ibu bisa terangkat semuanya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Sudah. Halo, gimana? Masih ada waktu sedikit lagi nih? Masih ada pertanyaan enggak, Bapak Ibu? Ada lagi nih pas lagi ke atas nih. Oke. Sehat selalu, terima kasih. Ada lagi nih, Bu Indah ya, terima kasih ya Ibu, terima kasih perjuangannya untuk kami guru bahasa Inggris. Terima kasih kembali, ini semua perjuangan kita bersama. Ini Ibu Iput Rangi Merah. Pertanyaannya adalah Bu Iput, apa kabar? Sehat selalu ya Bu Iput, semangat. Pertanyaannya, izin bertanya Prof, untuk P1 2021 dan kemarin belum penempatan, untuk seterusnya berarti tidak tes lagi ya? Tidak. Jadi untuk P1 tidak ada tes. Beruntung Bapak Ibu yang statusnya P1 ya, tidak ada tes. Ini tinggal berapa menit Mas? Habis ya? Jangan sedih dong, masa pakai emoji nangis, saya jadi ikut sedih. Semangat. Kita akan ada seleksi lagi tahun ini. Ada satu pertanyaan lagi mungkin yang bisa saya jawab ke bawah lagi. Nah ini, izin bertanya dari Bu Baeti Nita. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Bu Baeti, semoga Ibu sehat selalu. Izin bertanya untuk P3K bagaimana dalam menaikkan pangkatnya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ya. Untuk pola karir guru P3K itu akan diatur dalam turunan PP ASN yang sekarang sedang digodok untuk digodok ya, supaya guru P3K pun juga mendapatkan jenjang karir yang baik. Saat ini memang belum. Jadi saat ini itu yang tertuang dalam Undang-Undang ASN baru PNS. Kami sedang berusaha untuk bisa menambahkan juga pola karir bagi guru ASN ya, P3K. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin. Sekali lagi atas dulu. Ya, Bu Messi, Mbak Messi apa kabar? Selamat ya, Mbak Messi sudah lulus P3K dan sudah jadi guru penggerak. Semangat perjuangannya juga ya untuk saudara-saudara di Bogor, Mbak Messi yang di sana yang di Bogor. Terima kasih untuk perjuangannya. Sekarang tugasnya Mbak Messi adalah memajukan pendidikan di Bogor. Terima kasih Bunda Prof atas perjuangan untuk mengangkat harkat martabat kami para guru. Ini perjuangan kita bersama ya. Jadi bukan hanya saya, tapi Bapak Ibu guru yang terus berjuang. Itu adalah kolaborasi kita gotong royong untuk meningkatkan martabat guru di Indonesia. Pertanyaan terakhir ini karena waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andi Putra. Lalu Mas Andi Putra, apa kabar? Sehat selalu, semangat untuk terus semangat bekerja untuk masa depan pendidikan kita. Anda yang berusaha, kita yang bekerja di sini. Apa kabar ya Bu, tes yang pernah dilakukan menurut tes secara observasi Capsek dan guru senior? Ya, jadi itu kan berarti tes tahun 2022 ya. Tes 2022 itu kan sudah dilakukan. Seperti yang tadi saya bilang, setiap tahun itu kita selalu melakukan evaluasi terhadap kualitas tes dan melakukan penyempurnaan agar mekanisme tes itu dari tahun ke tahun makin baik lagi. Nah, berdasarkan evaluasi dari Pansanas, bukan hanya Kemendikbudristek, bersama panitia seleksi nasional yang lain, maka agar pengawasannya lebih maksimal lagi, berdasarkan berbagai masukan, maka seleksi ditingkatkan lagi menggunakan satu aplikasi, yaitu CAT BKN. Maka kalau dulu waktu observasi kepala sekolah itu menggunakan sistemnya Kemendikbudristek, maka tahun ini sudah menggunakan satu sistem yaitu CAT-BKN dan guru menilai diri sendiri, tidak lagi dinilai oleh pengawas dan kepala sekolah.
Dan dari tes itu menjadi semacam observasi, tetapi dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati dan semua saja yang mengikuti siaran langsung hari ini, terima kasih sekali sudah bergabung. Saya lihat semua mengikuti dengan jumlah yang cukup besar hingga akhir. Dan saya mendoakan Bapak Ibu semua tetap sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti seleksi ini. Jadi kita saling mendukung dan teruslah berpikir positif untuk masa depan pendidikan kita yang lebih baik lagi. Bahwa yakin bahwa kami di kementerian ini terus mengupayakan yang terbaik, karena pada akhirnya Bapak Ibu guru semua akan mendapatkan penempatan semuanya. Hanya prioritisasi. Mengapa perlu prioritisasi? Karena formasinya juga sangat terbatas. Segala upaya sudah kita lakukan agar maksimal, tapi dengan berbagai pertimbangan memang belum, formasi yang disediakan belum sesuai dengan kebutuhan. Tetap semangat untuk berjuang untuk pendidikan kita. Kita saling bekerja sama dan berikanlah kepercayaan pada kami untuk terus berjuang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 3.808 peserta yang sudah hadir dalam live IG saya sore hari ini. Sampai jumpa di acara ngopi bareng Bu Nunu 2 minggu mendatang dengan topik yang tak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.